Rahwana menggempur kahyangan 3 tahun lamanya Rahwana bertapa, tetapi dewa yang diharapkan akan memberinya karunia tidak kunjung datang. Maka diadakanlah suatu persembahan yang istimewa. Setiap tahun ia memenggal kepalanya sendiri dan diletakkan di atas batu, kemudian memekikkan doa himbauan senyaring-nyaringnya, rela mati oleh tangannya sendiri daripada hidup berkepanjangan tiada arti. Pada tahun ke-12, ketika ia hendak memotong kepalanya yang terakhir, di saat itu Dewa Kalaludra turun ke bumi karena kagumnya menyaksikan tekad yang penuh pengorbanan itu. "Katakan padaku, apa kehendakmu?" tegur Hyang Kalaludra. Kalaludra adalah sifat Dewa Shiva yang lain. Dengan bersujud, Rahwana menyatakan keinginannya. Yang pertama, hamba ingin menjadi raja besar tiada bandingnya, menguasai darat, laut, dan udara. Yang kedua, hamba ingin sakti tiada lawan, kuasa mengalahkan para aditya dan dewa. Sabda Hyang Kalaludra. "Baiklah, karena engkau bersungguh-sungguh, kami kabulkan permohonanmu. Watakmu yang keras membaja itu akan membuat setiap keinginanmu terkabul pula." Mendengar itu, Rahwana girang bukan kepalang. Segera ia bangkit dengan hati tegar. Dan tiba-tiba kepalanya yang berjumlah 10 itu, kembali utuh seperti semula. Kejadian itu menambah keyakinannya. Sejenak dilayangkannya penglihatannya ke segenap penjuru, lalu menepuk dada seperti sikap orang menantang semua yang ada di sekelilingnya. "Hai, aditya dan sekalian dewa. Jangan lagi engkau tidur mendengkur seperti sedia kala. Jangan lagi engkau bersukaria dalam pesta abadi. Dan jangan lagi engkau merasa berkuasa atas segala makhluk yang ada di jagat ini. Kini, aku telah lahir. Aku, Rahwana. Tugasku menumbangkan kalian dari tahta impianmu. Serbulah aku, bila kalian mampu. Aku takkan mundur sejengkal pun menghadapi kalian." Ia tertawa terbahak-bahak. Alangkah lega dan tegar hatinya. Suaranya yang terkunci selama 12 tahun, kini bebas merdeka dan meledak seperti guntur. Siapa lagi yang kuasa melarang? Dengan langkah pasti Rahwana turun dari pertapaannya. Sepanjang jalanlah menumbangkan pohon-pohon yang dilaluinya, menghancurkan gundukan batu-batu dengan mudahnya. Tebing bukit bergetaran ditendangnya. Kemudian ia lari meloncat-loncat dari pinggir jurang ke pinggir jurang, dari tepi sungai ke tepi sungai yang lain. Tujuannya kini ke Alengka, hendak meminta tahta kakeknya, Raja Sumali. Kakeknya yang mendengar kabar tentang dirinya, dengan hati-hati mempertimbangkan kemauan Rahwana tersebut. Namun akhirnya ia menyerahkan juga tahta kerajaan Alengka kepadanya. Tetapi karena belum cukup umur, maka pamannya yang bernama Prahasta diabdikan sebagai Mahapati. Prahasta dahulu seorang satria berparas tampan. Tetapi karena mengintip ajaran sastra Jendra Hayuningrat tatkala sedang disampaikan Resi Wisrawa kepada Sukesi, tubuhnya berubah menjadi raksasa. Ia mohon ampun kepada Resi Wisrawa dan berjanji hendak mengasuh anak-anaknya. Prahasta berbudi luhur, bijaksana, dan penyabar. Raja Sumali mengharap, semoga pribadi Prahasta yang luhur dan bijaksana akan dapat menjadi penasehat pemerintahan di kemudian hari. Sementara itu, Kumbakarna, Sarpakenaka, dan Wibisana telah datang pula ke Alengka. Masing-masing memiliki anugerah dewata sebagai makhluk sakti tak terlawan. Untuk menghormati mereka, Rahwana mengadakan pesta pora 4 tahun lamanya. Kemudian tibalah saatnya ia hendak mencoba daya tempurnya. Mula-mula ia menyerang negeri-negeri kecil, akhirnya ke Lokapala. Prahasta dan sekalian saudaranya meminta agar dia mengurungkan niatnya. Sebab Raja Danapati adalah saudaranya yang tertua. Tetapi Rahwana menolak. Dengan segenap tentaranya ia menyerang Lokapala. Maka terjadilah peperangan dahsyat. Negeri Lokapala hancur berantakan bagai dikutuk Dewa Shiva. Dan Raja Danapati tewas oleh tangan adiknya sendiri, tetapi jenazahnya hilang dari penglihatan karena dewa-dewa melindungi. Para dewa tak rela bila jenazahnya tersentuh Rahwana. Di kahyangan, Raja Budiman itu akhirnya dilantik menjadi dewa. Sekarang, Rahwana mengarahkan perhatian pada dasar lautan. Ia hendak menaklukkan Raja Penguasa Laut. Niatnya itu dilaksanakannya pula dan ia berhasil. Dengan demikian, ia kini menguasai daratan dan lautan. Untuk mangsanya yang terakhir, dia mengarah ke udara. Dewa-dewa yang bertahta di kahyangan hendak ditaklukkannya. Maksud inilah yang mengerikan hati sekalian saudaranya. Prahasta, Kumbakarna, Sarpakenaka, dan Wibisana meminta dengan sangat agar ia mengurungkan rencana jahatnya itu,
kata mereka, taklukkanlah sekalian negeri di seluruh dunia ini, dan kami akan membantu. Tetapi jangan sekali-kali menyerang kahyangan para dewa. Kita akan dikutuk. Rahwana memaki dan membentak saudara-saudaranya itu. Ini penghinaan. Bukankah Mahadewa sendiri yang mengizinkan mengalahkan para aditya dan dewa? Aku mampu, dan aku sanggup. Memang, kesanggupan dan keberanian Ananda tiada celanya, kata Prahasta menyabarkan. Tetapi perbuatan menyerang kahyangan akan terkutuk. Terkutuk selamanya. Terkutuk. Siapa berani mengutuk diriku? Sekalian dewa, Brahmana, Muni, Resi, dan para suci lainnya. Sebuah negeri akan kuat perkasa bukan karena Brahmana, Muni, Resi, dan para suci. Tetapi tergantung semata pada daya tempur dan kekuatan pemerintahan. Dalam hal ini aku dapat membuktikan. Kemudian, dengan gegap gempita ia memberi perintah pada pengawal pribadinya yang setia, Marica, untuk memusnahkan sekalian orang suci, karena dianggap merintangi kehendaknya. Mendengar perintah itu, Kumbakarna berkata, Kakanda, perkenankanlah aku atas nama ketiga adikmu mengajukan pertimbangan yang lain. Katakan, tapi takkan ku dengar, potong Rahwana cepat. Belum lagi Paman Prahasta selesai berbicara, Kakanda telah memerintahkan membunuh sekalian orang suci. Apakah faedahnya? Aku seorang raja. Bukan pedagang yang harus memperhitungkan untung rugi. Brahmana, Resi, dan Muni, mestinya harus berdoa setiap hari bagi kesuburan gagasanku. Bukan bersikap merintangi. Bukan mengutuki. Aku tak suka dirintangi. Apalagi dikutuki. Siapa yang menghalangi harus kusingkirkan. Siapa yang merintangi harus kutumbangkan. Jelas. Batalkan, Kanda. Karena martabat sebuah negeri berada pada kaum sucinya. Bohong. Goblok. Mana mungkin begitu? Oh, Kumbakarna. Kukatakan kepadamu, sesungguhnya martabat sebuah negeri terletak pada kewibawaan dan kesanggupan rajanya. Kau tak percaya? Tunggu. Akan kugempur kahyangan para dewa tanpa kalian. Akan kubawakan oleh-oleh untukmu masing-masing bidadari cantik. Pastilah engkau kelak akan membenarkan ucapanku. Sebab engkau akan hidup bahagia dan dihormati orang bukan berkat memiliki jumlah orang suci, tetapi karena engkau mampu kawin dengan bidadari. Camkan kata-kataku ini. Rahwana terbahak-bahak mengagumi ucapannya sendiri. Dengan garang ia memerintahkan sekalian panglimanya mengatur laskarnya. Rencananya hendak menggempur kahyangan tak tergoyahkan lagi. Dengan segenap tentaranya ia mendaki Gunung Jamurdipa. Gapura kahyangan selama tangkep digempurnya, Dewa Cingkarabala dan Bala Upata dibuatnya seperti bola permainan belaka. Dewa-dewa tidak akan mati, tetapi bisa disakiti. Setelah itu dibebaskannya agar mengadu pada Dewa Indra. Kahyangan kalang kabut menghadapi tindakan Rahwana yang biadab itu. Seluruh prajurit dewa berkumpul di Merepat Kapanasan. Merepat Kapanasan adalah medan perang di Kahyangan. Dengan upaya keras mereka mencoba menghalau tentara Alengka. Tetapi Rahwana tak dapat dikalahkan sebagaimana bunyi anugerah Mahadewa. Itulah sebabnya, maka Dewa Indra mencari akal. Ia mengorbankan 3 bidadari yang cantik. Tari, Kiswani, dan Triwati. Ketiga bidadari itu diberikannya kepada Rahwana agar dia mengurungkan niatnya. Rahwana menerima perjanjian itu, karena tujuan utamanya mengalahkan para dewa serta membawa pulang bidadari untuk kesenangan dan kebahagiaan kedua adiknya, kini telah terlaksana. Ia menunjukkan kepada sekalian adiknya, bahwa dirinya lah yang benar. Setiba di istana Alengka, bidadari Kiswani dihadiahkan kepada Kumbakarna. Wibisana memperoleh hadiah bidadari Triwati. Sedang bidadari Tari, untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimana nasib Sarpakanaka kini? Apakah dia tidak memperoleh rezeki? Rahwana berlaku adil. Sarpakanaka dikawinkannya dengan raksasa Nopati. Apakah Sarpakanaka cinta atau tidak, bukanlah urusannya.